Road yang dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon. Hari ini istimewa karena Novi bersama dengan Ketua DPD PKS Kabupaten Cirebon, ada Pak Jun ya, dan juga wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon yang hari ini punya agenda luar biasa ya Pak Jun ya. Iya. Ada acara apa nih Pak? Kita ingin silaturahim pasca pemilu kemarin. Oke. Kan ya biasalah habis pemilu kan biasanya Apa nih Pak? Biasanya apa nih? berinteraksi sampai gesek-gesekan. Oh iya. Jadi kita silaturahim kembali, konsolidasi sekaligus untuk persiapan pilkada. Oh iya. Berarti ini kita silaturahmi terus mendekatkan lagi gitu ya Pak ya. Betul. Yang sempat menjauh gitu Pak Jun. Gitu Pak Jun. Kan ini mumpung bulan Ramadan, kan bulan yang penuh barokah. Kita silaturahim, kita merekatkan kembali yang kemarin mungkin agak renggang-renggang kita kan ya. Sampai lagi buka bersama. Mensolidkan lagi ya Pak ya untuk PKS Kabupaten. Karena kan kita belum selesai pemilunya. Belum selesai. Iya, kan nanti November kita bertarung lagi. Bertarung lagi di ajang yang beda gitu Yang Pak lebih menarik. ya. Oh siap. Aduh kayaknya Bapak mau ikut lagi deh hari. Iya, kalau PKS ikut. Oh, ikut. Siap. Oke, Pak, kita mau lihat ya Pak yang ke dalam ya Pak ya. Boleh, Suasana dari buka puasa bersama DPD PKS Kabupaten Cirebon. Boleh ya Pak Jun ya? Boleh emang. Oke, yuk teman-teman kita masuk ke dalam. Ayo ini teman-teman saya. Ya, ini. Assalamualaikum Bapak. Oke, bersama keluarga besar dari DPD PKS Kabupaten Cirebon ya Pak ya. Oke, boleh dikenalkan Pak? Boleh, ini namanya Kang Ali Husen. Halo Bapak. Ketua panitia hari ini. Ketua panitia kegiatan hari ini. Iya, jadi kalau yang tahu persis nanti acaranya seperti apa yang bikin heboh beliau. Siap. Oke, kemudian? Ini Kang Ade Irawan. Oh, halo Bapak. Ini tokoh muda PKS. Muda PKS. Yang nggak kapok-kapok dicalekan. Waduh. Udah 3 kali nyalek. Lalu bagaimana hasil hari ini? Alhamdulillah kemarin terpilih. Alhamdulillah. Kan Siap 3 kalinya. bertarung gitu ya Pak ya. Nah, ini juga tokoh PKS yang asli dari Pantura, Suranenggala. Kan ada anggapan PKS itu hanya kuat di kota-kota gitu ya. Buktinya ini ada kader kita yang terbaik dari Bedulan, Suranenggala yang sudah meramaikan PKS di dapil sana. Namanya Kang Rohedi. Kang Rohedi. Tetap harus solid ya. Kompak gitu ya Kang ya. Semangat. Oke kalau gitu. Semakin banyak yang hadir di sini ya Pak ya. Nanti semakin sore juga semakin banyak lagi. Ngantri, ngantri ini ya keluarga besar dari PKS. Nanti kita juga insya Allah dihadiri sama Bu Neti. Oh hari ini hadir beliau. Beliau hadir insya Allah. Ada juga perwakilan dari DPW. Untuk bisa memberikan ya semangat juga kepada kita sekalian. Luar biasa. Ini sangat kompak ya Pak ya. Insya Allah. Untuk menjaga kekompakan punya tips apa Pak Jun? Ya pertama kita ingin bahwa salah satu kunci kemenangan politik itu memang harus kompak. Nah itu yang kita tanamkan sejak dulu kepada semua kader PKS bahwa kalau ada perbedaan jangan dilanggengkan, tapi harus segera kita kumpul, ketemu, direkatkan. Kesolidan itu adalah modal utama untuk bisa meraih simpati masyarakat. Betul. Kalau internalnya terpecah ya gimana mau simpati? Betul, harus solid, harus kompak terbukti hari ya Pak ya. Ya. Kumpul keluarga besar ya dari PKS ya Pak ya. Oke deh. Di dalam kayak rame lagi ada yang nyanyi ya Pak ya. Ya. Kita di dalam ya Pak Jun ya. Fokus salam. Oh siap. Oke yuk. Ayo kita ke sana. Ngomong-ngomong boleh dikasih tahu nih Pak, diinformasikan hadir hari ini siapa saja nih Pak? Jadi yang sebenarnya kita berjenjang nih Mbak. Dari pagi hari kita sudah ada kegiatan, para pengurus ranting, pengurus kecamatan kita lakukan berjenjang sampai kemudian sore ini. Jadi sore ini memang khusus pengurus tingkat kabupaten. Ada para pengurus tingkat kabupaten, ada caleg-caleg yang kemarin. Yang bertarung gitu ya Pak. Ya tadi yang saya bilang mungkin ada ya agak renggang, nah sekarang kita kumpulin. Kemudian ada Dewan Pakar dan Dewan Penasihat kita. Biasa. Jadi ini sesi yang penting karena dihadiri oleh ya pejabat teras kita di tingkat kabupaten. Oke. Pak, pelaksanaan pemilu kemarin bagaimana sih Pak melihatnya nih Pak? Ya memang satu sisi kita bersyukur karena PKS masih bisa eksis, bahkan suaranya naik, kursinya juga bertambah. Jadi berapa Pak sekarang Pak? Dari 6 insya Allah, dari 5 ya. Tapi kita juga prihatin karena
pemilu kemarin semakin apa ya, semakin pragmatis ya. Jadi ya pendekatan pelayanan itu sekarang agak kalah dengan pendekatan. Oh iya, gitu baik. Iya. Nah ini tantangan bagi kita bahwa edukasi kepada masyarakat belum tuntas, begitu kan? Jangan sampai terbalik partainya yang kemudian ikut-ikutan kan begitu. Nah kita nggak mau gitu. Itu maksudnya menurut Bapak lancar atau tidak Pak pemilu kemarin itu Pak? Ya kalau dari sisi kondusivitas termasuk bagus ya kondisi. Tingkat partisipasi juga meningkat ya. Maksudnya di atas 80% ya. Nah ini satu kemajuan begitu. Hanya tadi kualitasnya yang barangkali kita masyarakatnya kah yang mungkin belum mengerti, belum paham arti pemilu atau bagaimana Pak Jun? Ya mungkin semua pihak ya. Artinya masyarakat dalam kondisi ekonomi yang sedang terpuruk agak rentan memang dengan itu ya. Di sisi lain para pembesar, para politisi juga harusnya semangat edukasi itu dikedepankan gitu, sehingga ya saling bertemu lah kira-kira antara pemilih dengan peserta pemilu daripada partai politik gitu, seperti itu. Oke, kalau dari kualitas berapa persen untuk pelaksanaan pemilu kemarin? 50 atau di atas 50, di bawah 50? Ya memang agak berat kalau kualitas ya, karena luar biasa, money politik kan sangat luar biasa. Ini kan menurut saya kemunduran ya demokrasi ya. Artinya kan kualitas itu bisa dilihat dari tidak hanya partisipasi, tapi bagaimana kemudian pemilih menyalurkan pilihannya berdasarkan ya pilihan-pilihan yang rasional, mencari yang bukan mengatakan bahwa yang terpilih tidak terbaik ya, tapi kita sangat kentara melihat bahwa money politik itu salah satu faktor yang menentukan pilihan. Nah itu yang kemudian kita kritisi begitu ya. Pesan untuk masyarakat untuk dijadikan sebagai pelajaran di pemilu berikutnya Pak? Ya saya berharap kepada masyarakat berpikir jangka panjang begitu ya. Jadi jangan sampai kemudian pilihan sesaat karena sesuatu itu lebih dikedepankan daripada rasionalitas untuk mencari yang terbaik menurut jejak rekam si calonnya begitu. Beneran ya Bapak ya, di garis bawahi Pak Jun ya. Tapi nggak mau selamat loh Bapak. Oh makasih. Sudah naik kelas nih ya. Ya insya Allah. Oke, apa yang ingin diberikan kepada masyarakat di Jawa Barat khususnya Pak? Ya, saya memang terpilih di Dapil Jabar 12 yang meliputi Kota Cirebon dan Indramayu ya. Tentu jadi saya berpikirnya tidak hanya memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Cirebon, tapi juga Indramayu dan Kota Cirebon. Apa? Ya infrastruktur kita tahu semua lah ya. Masih banyak PR ya. Kualitas SDM pendidikan juga masih. Kemudian masalah lapangan kerja. Dia mungkin fokus ke 3 hal itu yang akan saya coba perjuangkan. Lebih berat atau tidak deh Pak menurut Bapak? Tantangannya atau? Ya tentu semakin berat karena situasinya kan masih belum membaik secara umum ya. Nah tentu ini jadi tantangan tersendiri untuk bisa bareng-bareng memperbaiki kondisi Jabar 12 ini. Oke deh, kita tunggu kiprah Bapak di Jawa Barat ya Bapak ya, semoga bisa memberikan yang terbaik untuk warga. Amin, amin. Cirebon, Jawa Barat khususnya Amin, Bapak ya. amin, Oke Pak, kita mau buka puasa nih Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, pada masyarakat Kabupaten Cirebon, kami para kader PKS mengajak kepada masyarakat semuanya, wabil khusus kaum muslimin, mari kita meningkatkan ibadah kita di dalam bulan Ramadan, mengisi dengan amal ibadah, baca Quran, infak, sodako, silaturahim, agar kita menggapai kemenangan di bulan suci Ramadan tahun ini. Oke, Ya. semoga dapat berkah yang luar biasa ya Pak ya. Ya. Oke, sudah mau mulai acaranya, ini kita ikuti acara untuk berbuka puasa bersama dengan DPD PKS Kabupaten Cirebon. Yuk Pak. Oke, ya. Masih bersama dengan wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon di Legislator on the Road, dan sudah ada Pak Fawaz di sini masih di kegiatannya buka puasa bersama PKS Kabupaten Cirebon, Pak Fawaz ya. Oke Pak, pelaksanaan pemilu 2024 kemarin nih, pileg ya. Menurut Bapak bagaimana Pak? Tadi Pak Jun bilang kemunduran. Bapak punya penilaian sendiri dong. Boleh kita berpendapat ya Pak ya. Bagaimana Pak Fawaz? Satu sisi memang partisipasi kita naik ya. Yang saya tahu kalau nggak salah kita 80% lah. Ya dari sisi partisipasi memang ini ada peningkatan partisipasi lah gitu kan. Tapi kalau dari segi kualitas demokrasi ya memang belum bisa dilihat ini mundur atau maju. Tapi memang
kedengeran di luar gitu kan, bagaimana peran-peran dari teman-teman Bawaslu, teman-teman KPU atau pengawas lah terutama yang menurut kami masih kurang optimal gitu kan. Jadi beberapa orang bilang ada money politik dan segala macam gitu kan, tapi ini belum terbukti, belum banyak laporan, tapi belum ada yang ditindaklanjuti gitu. Oke. Nah, memang kalau dari partisipasi, hanya lihat dari partisipasi sih, seingat saya ini ada kenaikan partisipasi ya. Tapi kalau untuk kualitas ya kita belum bisa menilai secara general lah gitu kan. Tapi ada positif ya Pak ya, secara partisipasi meningkat. Yang saya tahu sih ada peningkatan secara Oke. partisipasi. Mungkin ada catatan apa dari wakil rakyat yang harus dipegang nih Pak untuk pelaksanaan pilkada nanti nih Pak? Bagi catatan. Pertama memang partisipasi tetap harus ditingkatkan gitu kan, karena memang memilih pemimpin itu ya seharusnya semua masyarakat itu berpartisipasi secara optimal lah. Yang kedua ini sosialisasi terkait dengan pemimpinnya itu harus masif gitu, dan adu gagasan lah. Nah, karena ini kan kita mau mencari pemimpin yang nanti dia mau ngapain sih setelah itu. Nah, ini yang kemarin kita tidak melihat nih, terutama di pileg ya. Kenapa? Kita ketutup dengan pilpres. Dia nggak tahu nih, caleg itu kalau jadi mau ngapain sih? Nah, kita banyak nggak tahu nih. Kalau dilihat di balihonya kan sangat normatif tuh. Bahkan mungkin beberapa media tidak menayangkan tuh, ini caleg mau ngapain. Program-programnya. Nah, itu yang kemarin mungkin bagi sebagian bilang untuk pileg ini penurunan. Kenapa kita nggak ngelihat nih orang itu kalau udah jadi mau ngapain. Nah, nanti kalau pilkada ini harus terlihat banget nih calon mau ngapain, dan kira-kira masyarakat bisa memahami dia tuh mau ngapain. Sehingga yang dipilih memang orang-orang yang diharapkan mampu bisa memberikan perbaikan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Khususnya Kabupaten Cirebon. Iya. Harus lebih difokuskan apa Pak untuk Kabupaten Cirebon nih Pak? Kalau kita melihat memang Cirebon kalau dari sisi statistik kan masih cukup rendah ya tingkat perekonomian, pendidikan. Kalau di Jawa Barat itu kan mungkin masih 5 besar lah, 5 besar terendah, bukan 5 besar yang tinggi, 5 besar yang rendah. Padahal potensi kita besar gitu kan. Pertama kalau dari akses, mana ada sih kabupaten yang akses tolnya terbanyak selain Cirebon, gitu kan. Kalau dari segi wilayah mana sih yang baratnya itu bisa dijadikan industri, timur juga industri, tengahnya juga, semua baik barat, timur, tengah itu punya potensi gitu, potensi semua lah gitu, potensi industri, perikanan, pertanian itu punya potensi gitu kan. Jadi potensi yang sangat banyak ini kok masih begini Cirebon gitu kan, angka kemiskinannya masih cukup tinggi gitu kan, pendidikannya masih sangat rendah. Nah, saya pikir ya paling besar ya tantangannya di bidang ekonomi tadi untuk meningkatkan taraf perekonomian di Kabupaten Cirebon. Ya, padahal posisi kita dengan peluangnya iya sangat strategis, ya, sangat diuntungkan gitu kan, sangat diuntungkan itu kan. Wilayah mana yang timur sama baratnya itu semuanya potensi gitu. Saya pikir jarang banget wilayah yang timur sama baratnya potensi semua itu Pak. Oke, jadi tinggal lebih dimaksimalkan lagi Pak dengan permasalahan-permasalahan yang masih menjadi PR, infrastruktur, sampah, banjir, dan yang lain-lainnya Pak Fawaz. Iya. Jadi tadi bahwasanya yang menurut saya gitu, kritik kami, saya kan udah pernah di Komisi 3, pernah, di Komisi 4 pernah. Ini sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah ini di kepemimpinan sekarang sangat kurang lah, tidak terjalin dengan baik gitu. Saya contoh banjir gitu. Kalau yang kita lihat kan banjir ini kan udah terjadi berkali-kali, dan ini juga sama gitu masalahnya, yaitu sungai yang tidak ternormalisasi dengan baik gitu kan. Dan kenapa tidak tersinergikan solusi itu dengan pusat gitu kan, karena itu kewenangan pusat. Kenapa tidak dikomunikasikan dengan pusat? Harusnya ini menjadi tantangan gitu kan Bupati ke depan. Ini nggak bisa nih kita ngebangun ini sendiri gitu, nggak bisa. Tapi harus ada komunikasi, tapi komunikasi positif. Bagian membangun terus, jangan pasif juga kita diem aja. Kalau ada digas ya, Pak? Nah, kalau ada kejadian baru nyalahin yang lain, tapi harus ada step by step gitu kan yang jelas untuk melakukan solusi itu gitu. Termasuk apakah lemah juga nih Pak dengan regulasi yang ada tuh Pak Fawaz? Kalau menurut kami di DPRD setahun itu mungkin bisa belasan perda ya gitu kan. Kalau regulasi saya pikir sudah mumpuni lah. Koordinasinya gitu antar sektor, antar dinas. Kadang-kadang dinas ini
bahwa oh ini bukan tanggung jawab saya, sampah ini tanggung jawabnya itu, saling melempar tanggung jawab. Nah ujung-ujungnya kan bagaimana sang koordinatornya kan mampu mengkoordinir, jangan juga menyalahkan masyarakat langsung gitu. Ini masyarakatnya sih buang sampah sembarangan. Nah edukasinya udah belum. Itu dia. Gitu. Berarti harus ada komitmen bersama. Nah, Awas begitu. ya. Oh oke, ngomongin tadi soal Bupati ke depannya, Bupati Cirebon selanjutnya nih ya. Aduh, saya ada selentingan kabar, ada nama apa di situ nih ya. Wah, untuk lebih jelasnya pemirsa kita akan kembali di Lagi Soter Under saat lagi. Ya habis Pileg terbitlah Pilkada. Nah, ada nama Bapak tuh diusulkan oleh partai Bapak nih Pak. Bapak bagaimana nih Pak? Sudah siapkah nanti Pak bertarung di Pilkada? Ya PKS memang sekarang sedang mencoba menjalin calon-calon dari internal kita gitu kan. Sebenarnya ada beberapa nama lah gitu kan. Ya mungkin saya salah satu yang masuk gitu kan. Ya kami sebagai kader partai memang harus punya sikap ya bagaimana kalau partai sudah menugaskan ya mungkin kita harus punya tanggung jawab lah gitu kan. Kalau siap nggak siap ya kalau memang yang menugaskan dan punya tanggung jawab gitu kan selama itu memang untuk kebaikan ya nanti kita lihat bagaimana ke depannya gitu kan. Tapi memang kami di PKS sangat berharap, alhamdulillah kita ada kenaikan kursi ini, 1 kursi gitu kan. Kita mungkin dengan 1 partai aja cukup untuk bisa mengusung pasangan bupati atau wakil bupati. Tapi kita yang menginginkan bahwasanya ada sebuah perbaikan di Kota Cirebon yang nggak mungkin dilakukan oleh satu bagian saja gitu. Harus ada kerjasama gitu kan. Ini yang sedang kita dorong untuk adanya kerjasama dari berbagai pihak, berbagai macam komunikasi dengan partai yang lain yang memiliki platform yang sama, pemikiran yang sama untuk bagaimana ke depan Cirebon yang lebih baik. Itu sih yang kita inginkan, bagaimana kita membangun komunikasi dulu lah. Membangun komunikasi dulu. Satu E2-nya bagaimana Pak? Ya karena kita kan belum punya satu tiket sendiri gitu kan, harus ada koalisi dan ini harus dibangun. Gak mungkin juga kita maksain nggak harus begini harus ya nggak. Kita harus coba membangun komunikasi dengan partai yang lain. Kira-kira bisa terbangun komunikasi yang positif, baru nanti terlihat bagaimana E1 E2-nya atau bagaimana komposisinya ke depan. Tapi Bapak siap? Ya untuk siap nggak siap kita lihat ke depannya bagaimana komunikasi dengan partai yang lain, karena kan tadi sebagai seorang kader partai yang memang kita dididik untuk bagaimana bisa menerima perintah, ya nanti kita lihat bagaimana perintah itu gitu kan. Termasuk berat nggak Pak? Dengan adanya mandat itu Pak? Ya kalau dibilang berat ya berat lah gitu kan, sangat berat. Apapun mandatnya, amanahnya yang diberikan kepada kami sebagai kader sangat berat gitu kan. Tapi kan itu nanti kalau emang dibantu oleh semua struktur yang ada, infrastrukturnya terbentuk dengan baik, ya harusnya bisa menjadi lebih ringan. Apalagi kalau ketemu dengan partai yang satu visi gitu kan, juga pemahamannya yang sama, semangat yang sama. Apalagi kalau bukan satu partai doang, 3 partai, 4 partai akan jauh lebih ringan. Oke, kalau misalnya sudah tekadnya bulat, semangatnya luar biasa, apa yang ingin Bapak berikan untuk Kabupaten Cirebon, Pak Fawaz? Tadi kami melihat pertama memang Kabupaten Cirebon ini butuh leadership yang kuat. Karena kita dari segi regulasi udah cukup baik gitu kan sebenarnya gitu kan. Cuman bagaimana mensinergikan hal-hal dinas-dinas yang ada gitu kan. Yang kedua kita harus lebih pro teman-teman yang UMKM. Karena memang kalau kita lihat pendapatan Kabupaten Cirebon, PDR Cirebon itu kan salah satu yang terbesar itu dari tingkat sektor jasa dan UMKM, walaupun memang ada sektor industri juga ada, tapi kalau kita lihat postur Kabupaten Cirebon itu kan selain juga dia bisa industri, UMKM itu kan sangat banyak gitu. Dan ini yang sebenarnya perlu didorong gitu kan. Dari timur sampai barat itu ada sentra yang memang perlu kita dorong gitu kan. Untuk perekonomian juga. Untuk meningkatkan perekonomian. Dan yang ketiga memang pendidikan dan kesehatan itu kita mengapresiasi lah bahwasanya kita masuk satu kabupaten yang sudah UHC dari tingkat BPJS-nya. Tapi juga pendidikannya ini, kualitas kita harus terus ditingkatkan, walaupun tingkat kelulusan kita agak ada kenaikan, tapi kualitasnya ini harus segera ditingkatkan. Oke, tapi ngomong ya Pak ya, ini terkait dengan akhir masa jabatan Bupati. Bapak menilai di kepemimpinan Pak Bupati Imran, bagaimana Pak? Ya secara umum memang secara statistik belum terlalu menggembirakan ya. Secara statistik artinya kita masih ada di posisi yang
belum naik sampai ke level tengah gitu kan. Ya kalau misalnya klasemen tuh ya mungkin masih klasemen ada bawah gitu kan. Ya tapi ya tadi yang kami lihat bahwasanya pengkoordinasian antar lembaga, antar dinas, antar OPD ini masih kurang optimal gitu kan. Sehingga tadi kejadian yang sama kok bisa berulang. Kayak banjir, sampah gitu kan. Sudah berapa tahun sih kita mengalokasikan rencana membangun TPA, kok sampai sekarang nggak ada gitu. Ini kan berarti masalah koordinasi nih. Dari saya periode kemarin sampai sekarang itu terdengar bikin TPA tapi nggak pernah ada. Itu yang sampah progresnya gitu. Banjir di tempat yang sama kejadian 2 tahun 3 tahun berulang, 2 tahun berulang lagi gitu kan. Dengan masalah yang sama. Ini sebenarnya kan masalahnya harusnya kan kalau setiap tahun ada perbaikan itu kan. Nah, ini yang kami lihat secara statistik memang belum menggembirakan. Walaupun memang ada beberapa yang naik, kami juga apresiasi kayak bidang kesehatan gitu kan, dengan tercapainya UHC gitu kan. Ya ini kita juga apresiasi. Oke, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada warga Kabupaten Cirebon Bapak sebagai wakil rakyat? Jadi pertama ya kami berharap bahwasanya kita semua bisa berkontribusi positif ya untuk Kabupaten Cirebon ini gitu kan. Sekecil apapun kontribusi kita, ya bagaimana itu untuk meningkatkan kesejahteraan Kabupaten Cirebon gitu kan. Ya yang kedua kami sangat berharap bahwasanya memang kita ini bisa saling berkolaborasi lah. Berkolaborasi antara masyarakat dengan pemerintahan yang ada gitu kan. Karena kalau kolaborasi tercipta, saya pikir ini akan menghasilkan suatu perubahan atau perbaikan yang nyata lah. Kalau pemerintahnya doang yang berjalan, masyarakatnya mungkin tidak teredukasi dengan baik, nggak juga berjalan baik juga. Begitu sebaliknya, kalau masyarakatnya doang berjalan, regulasi pemerintahnya diem aja, tidak melakukan perbaikan, juga tidak akan bisa signifikan perubahannya seperti itu. Betul, ya ini berarti hal saling bekerja sama masyarakat, pemerintah. Ada kolaborasi yang positif lah. Kolaborasi yang positif, wah luar biasa Ya. sekali Bapak. Luar biasa, terima kasih banyak ya Bang Wawas atas Sama-sama. informasinya. Dan juga untuk warga Kabupaten Cirebon pastinya di program Legislator on the Road. Kita harus siap-siap berbuka puasa ya Pak ya. Selamat berbuka puasa semuanya, kita ketemu besok. Sampai jumpa, wassalamualaikum.